kesehatan jasmani dan rohani untuk hadir dan bertatap muka di tempat ini dalam rangka diseminasi budaya positif. Selanjutnya saya ucapkan terima kasih kepada Ibu Kepala TK Siti Fatimah yang telah meluangkan waktunya untuk saya untuk berdiseminasi, dan juga kepada rekan-rekan guru TK Siti Fatimah beserta staf dan karyawan TK Siti Fatimah yang sudah tulus dengan ikhlas meluangkan waktu untuk menghadiri acara diseminasi ini dalam acara diseminasi modul budaya positif. Marilah kita buka diseminasi ini dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Selamat datang di diseminasi demonstrasi kontekstual budaya positif di TK Siti Fatimah, Kecamatan Singapana, Kabupaten Tasikmalaya pada hari Selasa 1 Agustus 2023. Dalam acara ini ada kesepakatan forum diskusi. 1. Serius tapi santai. Semua orang boleh berpendapat dan bertanya. Semua boleh berpartisipasi dengan gembira. Boleh sambil mengemil. Bersedia untuk direkam dan dipublikasikan di YouTube. Yang akan kita bahas hari ini, berikut adalah topik yang akan kita bahas. 1. Perubahan paradigma. Yang kedua, disiplin positif. Yang ketiga, motivasi perilaku manusia. Yang keempat, kebutuhan dasar manusia. Yang kelima, keyakinan kelas. Yang keenam, segitiga restitusi serta pengalaman pembelajaran. Di sini kita akan bahas tentang perubahan paradigma. Sebelumnya, menyelami lebih jauh, mari kita bereksperimen. Silakan Bu Resti sama Bu Ika ke depan. Di sini Anda, Ibu Resti, mengepal di mana di tangan Anda itu ada barang berharga. Apakah sedangkan Bu Ika yang berperan sebagai teman yang akan membuka kepalan ini, apakah Anda akan membuka dengan sekuat tenaga membuka kepalan temannya? Coba. Tidak bisa, sangat kuat. Nah, saya mau tanya alasannya gimana? Mengapa Anda mengepal begitu kuat dan tidak memberikannya ke teman Anda? Kan tadi kan udah dikatakan kok ini yang berharga gitu kan. Saya tidak akan memberikannya kalau itu berharga. Iya. Berarti kontrolnya ada di Bu Resti. Nah, saya mau tanya lagi. Kalau ininya tidak berharga, apakah akan dibuka dengan semudah itu kepada Bu Ika? Oh, pasti dibuka. Alasannya kenapa? Karena tidak berharga. Tidak penting. Silakan duduk kembali. Ya, saya contohkan. Kalau misalnya begini ya, contohnya tidak berharga seperti sampah. Saya habis makan nih, sampah. Saya masih dikepal. Datang Bu Ika. Apa itu? Saya ini aja dulu. Nggak kasih tahu ini apa. Beras ngapain dari tangan yang gini-gini doang gitu kan? Apa sih beras itu? Ih, pengen tahu aja. Atau gitu. Saya pengen tahu. Ya saya nggak dibuka aja karena ini sampah gitu. Kalau misalnya hal-hal yang berharga, misalkan uang, iya kan? Berarti akan dipertahankan. Iya, dipertahankan. Kalau uangnya, terkecuali kalau misalnya Bu Ika tahu ini isinya apa, gitu. Meskipun dengan bujuk rayuan yang sebegitu besar yang akan dilakukan Bu Ika, apakah Anda akan memberikannya? Kalau itu terlalu mendesak, misalnya dia sangat membutuhkan, boleh, saya akan memberikannya. Begitu. Kalau itu sangat mendesak, kalau dia sangat membutuhkan, saya akan memberikannya. Tapi kalau tidak terlalu mendesak, saya akan pertahankan, gitu. Berarti kontrolnya ada di Anda ya. Terima kasih Bu Resti sama Ika. Berarti dalam kegiatan ini sesungguhnya siapa yang memegang kontrol untuk mengendalikan, yaitu orang yang memegang kepalan tangan ya, yang mempunyai itikadnya itu, niatnya apakah akan diberikan dengan semudah itu atau tidak. Berarti kontrolnya ada pada diri kita sendiri. Perubahan paradigma menurut psikiater Dr. William Glasser dalam kontrol teori meluruskan miskonsepsi tentang makna kontrol itu sendiri. Bagaimana seorang bisa berubah paradigma stimulus respon menjadi pendekatan teori kontrol, karena stimulus respon ini cenderung membuat menguasai seseorang untuk menjadi apa yang kita inginkan. Nah, seperti tadi contohnya Ibu Resti ya,
Dia menguasai kontrolnya dan tidak memberikan begitu saja karena barangnya berharga. Perubahan paradigma stimulus respon, teori kontrol atau teori pilihan. Siapa sesungguhnya yang memiliki kontrol? Menurut stimulus respon, kita yang mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Sedangkan menurut teori kontrol atau pilihan, kita yang berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Sedangkan stimulus respon dalam berperilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan, sedangkan menurut teori kontrol semua perilaku memiliki tujuan. Stimulus respon, orang lain bisa mengontrol saya, sedangkan menurut teori kontrol hanya ada yang bisa mengontrol diri Anda. Menurut stimulus respon juga, saya bisa mengontrol orang lain, sedangkan menurut teori kontrol Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Menurut stimulus respon, pemaksaan ada pada saat bujukan gagal, sedangkan menurut teori kontrol, kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Menurut stimulus respon juga, model berpikirnya itu menang atau kalah, sedangkan menurut teori kontrol, modelnya berpikirnya itu menang-menang, jadi tidak ada kalahnya. Landasan budaya positif ada dua. Satu, filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara, yaitu pendidikan yang berpihak pada murid. Yang kedua, standar nasional pendidikan, khususnya di standar kompetensi kelulusan, standar pengelolaan pendidikan, standar pendidik dan tenaga kependidikan, dan standar proses. Standar pendidikan nasional dalam rangka menciptakan lingkungan yang positif, maka setiap warga sekolah dan pemangku kepentingan perlu saling mendukung, menghayati, menerapkan nilai-nilai kebajikan yang telah disepakati bersama. Untuk dapat menerapkan tujuan mulia tersebut, maka seorang pemimpin pembelajar perlu berjiwa kepemimpinan sehingga dapat mengembangkan sekolah dengan baik agar terwujud sesuatu budaya sekolah yang positif sesuai dengan standar kompetensi pengelolaan yang telah ditetapkan. Tujuan dan mulia dari penerapan disiplin positif adalah agar terbentuknya murid-murid yang berkarakter, berdisiplin, santun, jujur, peduli, bertanggung jawab, dan merupakan pembelajar sepanjang hayat sesuai dengan standar kompetensi lulusan yang diharapkan. Nah, sekarang sebelum ke pengertian budaya positif, menurut ibu-ibu dan bapak-bapak, budaya positif itu apa? Terima kasih Bu Cucu. Menurut saya budaya positif itu ya pasti positif itu baik kan, karakter. Jadi kita di sekolah itu yang pertama harus menerapkan dulu karakter. Karakter kalau sudah diterapkan pasti anak-anak karakter itu termasuk budaya positif. Kalau sudah diterapkan karakter khususnya di TK Siti Fatimah, pasti kedepannya anak-anak akan menjadi anak yang religius sesuai dengan visi misi kita, anak yang religius, anak yang berakhlak mulia, anak yang kreatif, anak yang mandiri, dan kedepannya anak yang menjadi kebanggaan kita semua. Itu jadi budaya positif itu pasti budaya yang berkarakter gitu ya, karakter yang harus diterapkan di kita di TK Siti Fatimah. Menurut saya gitu. Mangga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ibu Lesti. Betul apa yang dikatakan Ibu Ahlit ya, Ibu Kepala. Kalau itu merupakan hal yang positif atau kebiasaan-kebiasaan yang seharusnya dilakukan, yang tentunya harus diharapkan itu lebih baik. Karena budaya positif, hal-hal yang baik itu merupakan suatu perilaku yang diharapkan ya, yang sangat diharapkan kepada anak-anak kita harus memiliki kemampuan perilaku-perilaku yang baik yang dapat dicontoh dengan baik dan nantinya akan dikembangkan di kehidupan maupun di kehidupan sekolah, keluarga ataupun di masyarakat ya, seperti itu. Terima kasih kepada Ibu Kepala dan Ibu Resti yang telah mengutarakan pendapatnya tentang apakah budaya positif itu. Betul kata Ibu Kepala, bahwa budaya positif itu menciptakan karakter yang baik.
Jadi budaya positif itu adalah sesuatu situasi yang terbentuk dari kebiasaan-kebiasaan yang memiliki nilai kebajikan sehingga terciptanya lingkungan yang menyenangkan, aman, nyaman untuk murid bertumbuh serta dapat menjaga dan melindungi setiap murid dari hal yang kurang bermanfaat atau bahkan mengganggu proses perkembangan potensi murid. Nah, di sini ada yang kedua, itu tentang makna disiplin. Dalam rangka menciptakan lingkungan positif, salah satu yang kita tinjau kembali adalah penerapan disiplin di sekolah kita. Nah, yang pertama harus disiplin diri, di mana disiplin diri ini merupakan usaha seseorang untuk mengontrol dan menguasai dirinya sendiri untuk memilih tindakan yang mengacu pada nilai-nilai kebajikan universal yang dirinya hargai agar terciptanya tujuan yang mulia yang diinginkan. Hal ini juga berarti orang tersebut dapat menyeimbangkan antara hak dan kewajibannya serta dapat bertanggung jawab atas segala yang dilakukannya. Disiplin diri atau kontrol diri harus berasal dari dalam diri sendiri, bukan dengan adanya bujukan atau paksaan pihak lain. Menurut Bapak Ki Hajar Dewantara, itu Bapak pendidikan kita, mengatakan di mana ada kemerdekaan, disitulah ada disiplin yang kuat. Sungguh pun disiplin itu bersifat self-disiplin, yaitu kita sendiri yang mewajibkan kita dengan sekeras-kerasnya, tetapi itu sama saja. Sebab jikalau kita tidak cakap melakukan self-disiplin, wajiblah penguasa lain mendisiplinkan diri kita. Dan peraturan demikian itulah harus ada dalam suasana yang merdeka. Ini menurut Ki Hajar Dewantara sebagai Bapak Pendidikan. Nilai kebajikan. Dr. William pada teori kontrol menyatakan bahwa setiap perbuatan memiliki suatu tujuan, dan Diane Gossen mengemukakan bahwa dengan mengaitkan nilai-nilai kebajikan yang diyakini seseorang, maka motivasi intrinsiknya akan terbangun, sehingga mengerahkan motivasi dari dalam untuk dapat mencapai tujuan mulia yang diinginkan. Salah satu tujuan mulia dalam pendidikan kita mengerucut kepada profil pelajar Pancasila, yaitu 1. Beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Yang kedua, berkebinekaan global. Yang ketiga, gotong royong. Yang keempat, mandiri. Dan yang kelima, kreatif dan bernalar kritis. Dr. William Glasser berkata bahwa setiap perbuatan memiliki suatu tujuan. Selanjutnya, Diane Gossen mengemukakan bahwa ada 3 motivasi perilaku manusia. 1. Untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman, yaitu ekstrinsik. Kedua, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan orang lain, ekstrinsik. Yang ketiga, untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya, yaitu nilai intrinsik. Pada penerapan disiplin positif, guru diharapkan mengonstruksi motivasi intrinsik mereka, bukan ekstrinsik. Hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Untuk itu kita perlu meninjau ulang tindakan penegakan peraturan atau keyakinan kelas atau sekolah kita selama ini. Tindakan terhadap sesuatu pelanggaran pada umumnya berbentuk hukuman atau konsekuensi. Dalam budaya positif diperkenalkan program disiplin positif yang dinamakan restitusi. Nah, di sini ada hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Pengertian hukuman adalah sesuatu yang harus terjadi bila ada pelanggaran, sedangkan konsekuensi disiplin yang baik membantu seorang anak untuk belajar bahwa ada konsekuensi atas tindakan mereka. Idealnya, konsekuensi harus segera mengikuti tindakan dan harus relevan dengan perilaku. Yang ketiga itu restitusi. Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat menurut Gossen. Restitusi juga merupakan proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk masalah mereka dan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka inginkan dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Nah, di sini ada perbedaan antara hukuman dan konsekuensi. Hukuman itu sesuatu yang menyakitkan harus terjadi.
harus terjadi. Hukuman itu membuat anak sakit, fisik maupun hati untuk jangka waktu yang lama. Sedangkan konsekuensi membuat anak merasa tidak nyaman dalam jangka waktu yang pendek. Kemudian hukuman itu akan membuat anak membenci kedisiplinan, sedangkan konsekuensi hanya anak menghargai disiplin. Hukuman akan mendorong anak menyakiti diri sendiri, sedangkan konsekuensi mendorong anak agar mudah menyesuaikan diri. Hukuman juga merupakan konsep diri yang buruk, sedangkan konsekuensi merupakan konsep diri yang baik. Kemudian hukuman juga anak belajar untuk menyembunyikan kesalahan, sedangkan konsekuensi anak belajar untuk mematuhi peraturan. Hukuman juga bisa berupa marah, rasa bersalah, dipermalukan, merasa tidak dihargai. Sedangkan konsekuensi kehilangan hak, dibuat tidak nyaman, diasingkan untuk sementara, time out. Ini ada tentang identitas gagal, di mana ada dua, identitas gagal dan identitas sukses. Yang identitas gagal itu hukuman, di mana hukuman itu sesuatu yang sangat menyakitkan harus terjadi, tidak nyaman untuk murid atau anak untuk jangka waktu yang panjang. Korbannya juga suka mendapatkan ketidakadilan, kemudian murid juga akan tersakiti, di mana perilakunya pasif dan agresifnya makin meningkat. Kemudian hukuman juga akan membuat sistem tidak akan berjalan bila murid tidak takut. Kemudian hukuman juga berlaku hanya pada sebuah institusi, tidak berlanjut pada kehidupan nyata. Kemudian hukuman juga dapat membuat sebuah peraturan adalah kamu harus. Kemudian hukuman juga bisa membuat murid atau anak membenci peraturan. Jadi hukuman ini sifatnya negatif. Kemudian identitas yang sukses, yaitu disiplinnya itu konsekuensi dan restitusi. Di mana konsekuensi sesuatu yang harus terjadi, sedangkan restitusi merupakan pilihan. Konsekuensi juga tidak nyaman sama anak, namun dalam jangka waktu yang pendek. Kemudian restitusi juga menguatkan murid atau anak dalam jangka waktu yang panjang. Dalam konsekuensi korban bisa diabaikan, sedangkan pada restitusi korban mendapatkan ganti. Kemudian dalam konsekuensi murid anak dibuat tidak nyaman, sedangkan dalam restitusi anak mendapatkan penguatan. Dalam konsekuensi juga penguatan hanya bertahan dalam jangka waktu yang pendek, sedangkan dalam restitusi masalah terpecahkan. Konsekuensi memerlukan monitoring dan supervisi terus-menerus dari guru, sedangkan restitusi murid belajar bertanggung jawab untuk berperilakunya. Kemudian dalam konsekuensi juga membantu penerapan mengikuti peraturan dalam masyarakat, sedangkan pada restitusi fokus pada pemecahan masalah dalam jangka waktu yang panjang. Kemudian dalam konsekuensi juga apa peraturannya, mampukah kamu melakukannya, terima kasih. Jadi ucapannya juga sangat positif. Kemudian dalam restitusi juga sangat positif. Dalam pertanyaan juga, apakah kamu yakini apa yang bisa kamu lakukan untuk memperbaiki masalah ini. Jadi ke anaknya juga tidak, pertanyaan juga tidak terlalu menyakitkan dan tidak terlalu menjudgment, ya. Dalam konsekuensi juga murid juga anaknya menghormati peraturan. Kemudian dalam restitusi murid atau anak juga menghormati dirinya dan orang lain. Berbeda dengan hukuman di mana murid itu akan membenci peraturan. Berdasarkan bagian di atas, maka kita bisa menyimpulkan bahwa hukuman bersifat tidak terencana atau tiba-tiba. Betul tidak, Ibu? Anak atau murid tidak tahu apa yang akan terjadi dan tidak dilibatkan. Hukuman bersifat satu arah dari pihak guru yang memberikan, dan murid hanya menerima suatu hukuman tanpa melalui suatu kesepakatan atau pengarahan dari pihak guru, baik sebelum ataupun sesudahnya. Hukuman yang diberikan bisa berupa fisik maupun psikis. Murid atau anak disakiti oleh suatu perbuatan atau kata-kata. Sementara disiplin dalam bentuk konsekuensi sudah terencana atau sudah disepakati, sudah dibahas, disetujui oleh murid dan guru. Umumnya bentuk-bentuk konsekuensi dibuat oleh pihak guru atau sekolah, dan murid sudah mengetahui sebelumnya konsekuensi yang akan diterima bila ada pelanggaran. Di sini coba Ibu renungkan ya, apakah ini termasuk hukuman atau konsekuensi? Catat dalam hati ya. Siap. Mencatat 100 kali di dalam buku kalimat, saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat ke sekolah. Hukuman atau konsekuensi. Yang kedua,
Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Coba ya. Hukuman atau konsekuensi? Hukuman. Berarti yang kedua hukuman. Yang ketiga, murid minta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker ke sekolah. Menggantikan kertas tugas yang telah dicoret-coret. Hukuman. Murid disuruh untuk mengenakan sepatu seharian di sekolah karena tidak mengenakan sepatu hitam. Konsekuensi. Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit untuk pelajaran PJOK. Hukuman. Coba lihat jawaban yang sebenarnya. Apakah sesuai? Ya. Mencatat 100 kali, kenapa disebut hukuman? Karena apakah seimbang dengan perbuatannya? Ya, berarti tidak seimbang ya. Berarti termasuk hukuman. Jadi membuat anak akan merasa menyakitkan, ya betul Ibu. Kemudian yang konsekuensi menggantikan kertas tugas teman karena telah dicoret-coret. Ya, konsekuensi betul. Membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol pada saat belajar. Konsekuensi. Ya. Murid disuruh mengenakan sepatu seharian di sekolah karena tidak mengenakan sepatu hitam. Hukuman. Apakah wajar anak berlarian sehari tanpa sepatu? Ya, itu hukuman karena akan membuat anak malu ya, tidak pakai sepatu. Nah, untuk lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit untuk pelajaran PJOK itu baru konsekuensi. Mengapa keyakinan kelas dan mengapa tidak peraturan kelas? Nah, di sini saya mau bertanya sama Bu Resti. Mengapa? Ya. Kenapa? Mengapa keyakinan kelas dan mengapa peraturan kelas saja? Mengapa keyakinan kelas mengapa keyakinan kelas, mengapa tidak peraturan kelas saja? Nah begini, kalau peraturan itu selalu dibuat oleh guru tanpa melibatkan anak. Kalau keyakinan atau kesepakatan kelas akan melibatkan anak. Jadi hasilnya anak diberi kesempatan gitu membuat keyakinan kelas. Kalau peraturan kelasnya apa? Kalau peraturan kelas ya dibuat oleh guru, misalnya masuk kelas ya tidak boleh terlambat, jam 7.30 harus sudah ada di sekolah, bel berbunyi gitu ya, suruh masuk. Kalau itu peraturan. Kalau kesepakatan kelas misalnya kalau sudah masuk kelas sudah ketika waktunya jam belajar tidak boleh makan atau minum atau pergi keluar jajan gitu. Terima kasih kepada Bu Resti yang telah memaparkan apa itu keyakinan dan mengapa tidak peraturan kelas ya. Kalau keyakinan itu nilai-nilai kebajikan yang universal yang telah disepakati, yang tersurat dan tersirat, tidak lepas dari adanya latar belakang dan kesepakatan antara guru dan anak. Sedangkan peraturan kelas sejumlah peraturan yang harus dipatuhi atau ditaati oleh seluruh warga sekolah dalam berlangsungnya belajar mengajar. Nah, di sini juga nilai keselamatan atau kesehatan inilah yang kita sebut dengan sebagai suatu keyakinan, yaitu nilai kebajikan universal yang disepakati secara tersirat dan tersurat lepas dari latar belakang suku, negara, bahasa maupun agama. Keyakinan seseorang akan lebih memotivasi seseorang dari dalam seseorang akan lebih tergerak dan bersemangat untuk menjalankan keyakinannya daripada hanya sekedar mengikuti serangkaian peraturan tertulis tanpa makna. Murid-murid pun demikian, mereka perlu mendengarkan dan memahami arti sesungguhnya tentang peraturan-peraturan yang diberikan, apa nilai-nilainya, kebajikan di balik peraturan tersebut, apa tujuan utamanya, dan menjadi tidak tertarik atau takut sehingga hanya sekedar mengikuti serangkaian peraturan yang mengatur mereka tanpa memahami tujuan mulianya. Nah, di sini ada perbedaan antara keyakinan kelas dan peraturan sekolah ya, di mana keyakinan kelas itu
motivasinya motivasi intrinsik, kemudian nilainya juga nilai-nilai kebajikan yang menghasilkan profil pelajar Pancasila. Sedangkan keyakinan sekolah itu berupa peraturan, di mana motivasinya itu motivasi ekstrinsik, di mana kalau keyakinan kelas itu dari dalam motivasi intrinsik dan mengandung nilai kebajikan yang menghasilkan profil pelajar Pancasila, di mana profil pelajar Pancasila itu ada yang 6, di mana beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, kedua berkebinekaan global, yang ketiga mandiri, yang keempat gotong royong, yang kelima bernalar kritis, dan yang keenam kreatif. Prosedur pembentuk keyakinan kelas atau sekolah. Yang pertama dalam pembentukannya itu ya, satu, sebagai guru kita mempersilahkan warga sekolah atau murid-murid di sekolah atau di kelas untuk bercurah pendapat tentang peraturan yang perlu disepakati di sekolah atau di kelas. Yang kedua, mencatat semua masukan-masukan para murid atau warga sekolah di papan tulis atau di kertas besar atau kertas ukuran poster, di mana semua anggota kelas atau warga sekolah bisa melihat hasil curah pendapat. Yang ketiga, susunlah keyakinan kelas sesuai prosedur pembentukan keyakinan kelas. Gantilah kalimat-kalimat dalam bentuk kalimat positif. Kemudian tinjau kembali daftar curah pendapat yang sudah dicatat. Tinjau ulang keyakinan sekolah atau kelas secara bersama-sama. Setelah keyakinan kelas atau sekolah selesai dibuat, maka semua warga kelas dipersilakan meninjau ulang dan menyetujui dengan menandatangani keyakinan sekolah atau kelas tersebut, termasuk guru dan semua warga murid. Dan yang keenam, keyakinan sekolah atau kelas selanjutnya kita bisa dilekatkan di dinding kelas di tempat yang mudah dilihat semua warga kelas. Nah, di sini ada profil pelajar Pancasila ya, di mana kita harus kreatif. Contohnya kita laksanakan dalam praktek yang bersungguh-sungguh sehingga menjadi peserta didik yang kompeten. Kemudian kita wajib mengikuti ekstrakurikuler pramuka itu dalam kreatifnya. Sedangkan bernalar kritis kita harus belajar dengan sungguh-sungguh, hanya bertanyalah jika ada pelajaran yang tidak mengerti. Untuk anak, jadilah seorang pelajar yang terliterasi dan berternumerasi. Kemudian harus mempunyai inisiatif melaksanakan apa yang dianggap baik dan benar. Kemudian harus memiliki profil yang mandiri, di mana mandiri ini mencakup tentang disiplin, datang dan pulang tepat waktu, berpakaian sesuai dengan aturan yang ada ditetapkan oleh sekolah, ketika bertata krama dan sopan santun harus terjaga dan terbiasa setiap hari. Kemudian dalam berketuhanan yang Maha Esa bisa dilakukan dengan cara mengaji, bersolawat, membaca doa setiap hari secara bersama-sama sebelum pembelajaran dimulai dan sesudah pembelajaran berakhir. Kemudian melakukan kegiatan keagamaan bersama-sama di seluruh warga. Kemudian berkebinekaan global dapat dilakukan dengan mengikuti upacara bendera kalau bisa diadakan di sekolah. Kemudian menghormati antar teman. Kemudian bisa menghilangkan sikap bullying atau perundungan. Kemudian yang terakhir itu gotong royong, di mana kita selalu bekerja sama dalam membersihkan ruang kelas atau ruangan secara bersama-sama sebelum pembelajaran dimulai. Kemudian membersihkan lingkungan sekitar sekolah secara bersama-sama setiap minggu, minimal hari Jumat. Nah, ini tentang kebutuhan dasar. Kebutuhan dasar manusia itu seluruh tindakan manusia memiliki tujuan tertentu, di mana semua yang kita lakukan adalah usaha terbaik kita untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. Di mana kita mendapatkan apa yang kita inginkan, sebetulnya saat itu kita sedang memenuhi satu atau lebih dari satu kebutuhan dasar kita. 5 kebutuhan dasar itu ada 5. 1. Kebutuhan bertahan hidup. Kedua, kasih sayang dan rasa diterima atau kebutuhan untuk diterima. Yang ketiga, penguasaan atau kebutuhan pengakuan atas kemampuan. Yang keempat, kebebasan atau kebutuhan akan pilihan. Dan yang kelima, kesenangan atau kebutuhan untuk merasa senang. Yang kelima tentang 5 posisi kontrol. Menurut Desi Gosen dalam bentuk restructuring school disiplin mengumpulkan bahwa guru perlu meninjau kembali penerapan disiplin di dalam ruang-ruang kelas mereka selama ini. Apakah telah efektif? Apakah berpusat, memerdekakan dan memandirikan murid? Bagaimana dan mengapa? Melalui serangkaian riset dan berdasarkan pada teori kontrol Dr. William Glasser, Gosen berkesimpulan ada 5 posisi kontrol yang diterapkan seorang guru, orang tua ataupun atasan dalam melakukan kontrol. Di mana kelima
menjalankan posisi penghukum senantiasa mengatakan bahwa sekolah memerlukan sistem atau alat yang dapat menekankan murid-murid lebih dalam lagi. Ketika murid melanggar, maka guru akan memberikan hukuman, baik hukuman fisik maupun verbal. Apakah itu benar? Nah, itu penghukum. Yang kedua, pembuat rasa bersalah. Pada posisi ini, guru akan bersuara lembut, namun guru akan menciptakan suasana yang tidak nyaman bagi murid, sehingga murid akan merasa bersalah atau rendah diri. Yang ketiga, teman, di mana guru pada posisi ini tidak akan membuat murid tidak nyaman, namun akan berusaha mengontrol murid dengan persuasi atau bujukan. Yang keempat, pemantau, di mana guru dalam posisi ini akan mengawasi murid berdasarkan peraturan yang berlaku. Guru juga akan menindaklanjuti pelanggaran murid dengan menerapkan teori stimulus respon dan memberikan konsekuensi yang sesuai. Yang kelima, yaitu posisi manajer. Dalam posisi ini, guru akan berdiskusi dengan murid, mempersilahkan mereka mempertanggungjawabkan perilaku, mendukung murid agar dapat menemukan solusi atas permasalahannya sendiri. Di manakah posisi Ibu Noneng sekarang posisinya dari kelima posisi kontrol ini? Dari kelima posisi kontrol, saya di sini sebagai manajer. Terima kasih. Jadi dari kelima posisi kontrol guru ini yang paling bagus yaitu posisi manajer. Ya. Nah, berlaku posisi kontrol ini ada yang negatif, ada yang positif. Di mana yang termasuk posisi kontrol negatif yaitu sebagai penghukum dan pembuat merasa bersalah. Di mana guru dalam posisi berbuatnya itu, penghukum itu menghardik, menunjuk-nunjuk, menyakiti dan menyindir anak, seperti itu Bu. Ya, kalau dalam guru berbuatnya dalam posisi penghukum. Sedangkan dalam posisi pembuat merasa bersalah, di mana guru itu hanya berceramah, menunjukkan kekecewaan yang mendalam. Kemudian posisi penghukum juga, guru juga suka berkata, kalau kamu tidak melakukan, saya akan. Jadi dia itu posisinya langsung tidak pandang bulu ya dengan kata-katanya juga. Kemudian sedangkan pembuat rasa bersalah itu di mana guru itu berkatanya, kamu sudah mengecewakan ibu atau bapak. Nah, hasilnya pun posisi penghukum itu membuat anak menjadi pemberontak, pendendam, menyalahkan orang lain. Kemudian dalam posisi pembuat merasa bersalah itu, di mana anak itu nantinya akan menyembunyikan atau menyangka sebagai pembohong, berbohong. Nah, itu hasil dari perilaku kontrol negatif ya. Kemudian anak juga akan berkata, saya tidak peduli. Kemudian kalau dalam merasa bersalah, maafkan saya. Nah, anak juga akan berkata seperti itu. Kemudian dampak pada anak dalam posisi penghukum, di mana anak akan mengulangi kesalahan berulang kali karena perilaku menjadi agresif. Nah, sedangkan dalam pembuat merasa bersalah, anak itu akan merasa rendah diri, merasa gagal dan tidak berharga. Kaitannya dengan dunia yang berkualitas. Nah, dalam posisi penghukum, murid meletakkan guru di luar dunia yang berkualitas. Sedangkan dalam pembuat merasa bersalah itu kaitannya dengan dunia berkualitas, murid melekatkan guru di dalam dunia yang berkualitas. Nah, sekarang perilaku kontrol yang positif itu ada 3, di mana guru sebagai teman, pemantau, dan manajer. Di mana guru juga akan berbuat seperti ini, membuat alasan-alasan untuk murid-muridnya. Kemudian guru juga akan berkata, lakukan demi bapak atau ibu yang sudah nanti bapak atau ibu bantu bereskan. Kemudian hasilnya juga, kalau posisi teman itu anak akan ketergantungan ya. Sedangkan kalau murid juga akan berkata dalam posisi kontrol ini yang positif, kalau posisi teman, anak juga akan berpikir, saya berpikir bapak, ibu, teman saya ya, seperti itu. Sedangkan dampak pada murid dalam posisi kontrol teman yang positif ini, anak akan tergantung, tidak mandiri, dan tak bisa memutuskan. Jadi anak itu akan ketergantungan ya hasilnya kalau posisi teman. Terus kaitannya dengan dunia berkualitas, posisi kontrol yang positif, di mana murid meletakkan guru sebagai orang penting dalam dunia berkualitas.
Sedangkan posisi pemantau, guru juga akan berkata menghitung dan mengukur. Sedangkan dan guru juga akan berkata apa peraturannya, apa konsekuensinya, apa yang telah kamu lakukan, apa yang terjadi sekarang. Kemudian hasilnya juga menyesuaikan bila diawasi. Itu kalau gurunya dalam posisi pemantau. Kemudian murid juga akan berkata ya, kalau posisi pemantau itu saya akan dapat berapa bintang kalau melakukan hal tersebut. Jika sudah melakukan tersebut, saya akan mendapatkan apa. Kemudian dampak pada muridnya juga menitik beratkan pada dampak pada diri sendiri untuk mendapatkan hadiah atau mendapatkan hukuman. Kemudian kaitannya dengan dunia berkualitas, di mana murid meletakkan guru peraturan di dunia berkualitas. Sedangkan posisi control manager ini yang paling bagus ya untuk guru, posisi perilaku kontrol positif, di mana guru berbuat mengajukan pertanyaan-pertanyaan, kemudian guru juga berkata apa yang kita yakini, apa kamu meyakini hal tersebut, kalau kamu meyakininya, maukah kamu memperbaikinya, kalau kami memperbaikinya, jadi kira-kira hal tersebut akan menggambarkan apa tentang dirinya. Nah ini untuk pertanyaan-pertanyaan pada anak, jadi tidak langsung. Kemudian hasilnya juga akan menguatkan watak atau karakter anak. Kemudian murid juga akan berkata bagaimana cara agar bisa memperbaiki keadaan ini. Saya akan memperbaiki masalah ini dengan apa? Ya, kalau itu terjadi di dalam kelas. Nah, dampak pada muridnya juga akan mengevaluasi diri bagaimana menjadi diri yang lebih baik. Kemudian kaitannya dengan dunia berkualitas, di mana murid meletakkan dirinya sebagai individu yang positif dalam dunia berkualitas. Sekarang yang itu segitiga restitusi menurut Diana Gossen dalam bukunya Restitution. Restituting School Discipline telah merancang sebuah tahapan untuk memudahkan para guru dan orang tua dalam melakukan proses untuk menyiapkan anaknya untuk melakukan restitusi bernama segitiga restitusi atau restitution triangle. Nah, di sini ada bagan segitiga restitusi, di mana kita yang pertama harus menstabilkan identitas, yang kedua validasi tindakan yang salah, dan yang ketiga menanyakan keyakinan. Di mana pertanyaan-pertanyaannya itu kamu tentu punya alasan mengapa melakukan itu untuk menstabilkan identitas, atau adakah cara yang lebih efektif untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan, kemudian keyakinan kelas apa yang telah kita sepakati, kemudian kamu ingin menjadi orang yang seperti apa. Inilah kalimat-kalimat pertanyaan dalam segitiga restitusi. Nah, tadi dalam segitiga restitusi ada 3, yaitu 1 menstabilkan identitas atau stabilization identity. Bagian dasar dari segitiga bertujuan untuk mengubah identitas anak dari orang yang gagal karena melakukan kesalahan menjadi orang yang sukses, di mana anak yang melanggar peraturan karena sedang mencari perhatian adalah anak yang sedang mengalami kegagalan. Dia mencoba untuk memenuhi kebutuhan dasarnya, namun ada benturan. Kalau kita mengkritik dia maka kita akan tetap membuatnya dalam posisi gagal. Kalau kita ingin ia jadi reflektif, maka kita harus meyakinkan si anak dengan cara mengatakan kalimat-kalimat ini. Berbuat salah itu tidak apa-apa. Jadi kalimat ini untuk pertanyaan menstabilkan ya Bu ya. Jadi berbuat itu tidak apa-apa, kemudian tidak ada manusia yang sempurna. Kemudian saya juga pernah melakukan kesalahan seperti ini. Kita bisa menyelesaikan ini. Bapak atau Ibu tidak tertarik mencari siapa yang salah, tapi Bapak Ibu ingin mencari solusi dari permasalahan ini. Kamu berhak merasa begitu. Apakah kamu sedang menjadi teman yang baik buat dirimu sendiri? Nah, ini bisa mengubah situasi menjadi kooperatif ya dalam pertanyaan ini. Kemudian padahal kamu bisa melakukan yang lebih buruk dari ini. Nah, kamu pasti punya alasan mengapa melakukan hal itu. Kamu patut bangga pada dirimu sendiri karena kamu telah melindungi sesuatu yang penting buatmu. Kamu boleh mempertahankan sikap itu, tapi kamu harus menambahkan sikap yang baru. Restitusi tidak menyarankan guru bisa ke murid bahwa melanggar aturan adalah sikap yang baik, tapi dalam restitusi guru harus memahami alasannya dan paham bahwa setiap orang pasti akan melakukan yang terbaik di waktu tertentu. Sebuah pelanggaran atau aturan seringkali memenuhi kebutuhan anak akan penguasa
menjadi bagian dari masalah. Namun bila kita memahami alasan melakukan sesuatu, maka dia akan merasa dipahami. Yang ketiga itu yang ketiga menanyakan keyakinan. Seek the belief. Teori kontrol menyatakan bahwa kita pada dasarnya termotivasi secara internal ketika identitas sukses telah tercapai. Langkah pertama, tingkah laku yang salah telah divalidasi. Langkah kedua, maka anak akan siap untuk dihubungkan dengan nilai-nilai yang dipercaya dan berpindah menjadi orang yang dia inginkan. Kemudian pertanyaan-pertanyaannya di bawah ini menghubungkan keyakinan anak dengan keyakinan kelas atau keluarga. Misalnya, apa yang kita percaya sebagai kelas atau keluarga, apa nilai-nilai umum yang kita telah sepakati, kemudian apa bayangan kita tentang kelas yang ideal, terus kamu mau jadi orang yang seperti apa. Penting untuk menanyakan ke anak kehidupan seperti apa nantinya yang mereka inginkan. Nah, apakah kamu ingin menjadi orang yang sukses, bertanggung jawab, atau bisa dipercaya? Kebanyakan anak akan mengatakan iya, tapi mereka tidak tahu bagaimana menjadi orang seperti itu. Guru dapat membantu dengan bertanya seperti jika mereka menjadi orang seperti itu ketika anak sudah mendapat gambaran yang jelas tentang orang seperti apa yang mereka inginkan, dan guru dapat membantu anak-anak tetap fokus pada gambaran tersebut. Kenapa harus segitiga restitusi? Nah, karena restitusi fokus pada kebutuhan dasar murid. Mengapa restitusi? Nah, restitusi itu bukan untuk menebus kesalahan ibu-ibu. Kemudian restitusi juga bukan untuk memperbaiki hubungan. Restitusi adalah tawaran, bukan paksaan. Nah, di mana restitusi menuntun untuk melihat ke dalam diri, dan restitusi juga mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Kemudian restitusi diri adalah cara yang paling baik, di mana restitusi fokus pada karakter bukan tindakan. Kemudian restitusi juga akan menguatkan dan fokus pada solusi. Kemudian restitusi juga akan mengembalikan yang berbuat salah pada kelompoknya. Nah, di sini ada bagian disiplin positif, itu teori kontrol by William Gasser, di mana ada 4 bagian ya yang ke bawahnya, di mana yang pertama teori kontrol by William Gasser, yaitu Anda tidak bisa mengontrol orang lain, hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Di mana ini mengacu pada makna disiplin, di mana belajar kontrol diri dengan menggali potensi kita agar tercapai tujuan mulia, yaitu sesuatu yang menjadi seseorang yang kita inginkan berdasarkan nilai-nilai yang kita hargai. Sedangkan semua perilaku yang memiliki tujuan itu termasuk motivasi, di mana motivasi itu ada 3 ya, itu 1 untuk menghindari hukuman, yang kedua untuk mendapatkan imbalan, dan yang ketiga untuk menghargai diri sendiri. Di mana untuk menghargai diri sendiri itu mengandung nilai-nilai kebajikan universal yang nantinya akan terbentuk sebuah keyakinan yang digunakan dalam kelas. Di mana motivasi intrinsik ini termasuk dalam makna disiplin yang saling berhubungan atau berkaitan antara nilai kebajikan universal dan untuk menghargai diri sendiri. Nah, sedangkan modal berpikir menang dan kalah, dan kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru, di mana di sini terdapat 5 posisi kontrol. 5 posisi kontrol itu 1 penghukum, kemudian pembuat rasa bersalah, yang ketiga teman, yang keempat pemantau, dan yang kelima manajer. Nah, yang penghukum dan pembuat rasa bersalah itu akan menimbulkan untuk menghindari hukuman ya Bu, berhubungannya itu. Sedangkan teman dan pemantau itu akan berhubungan dengan teori motivasi itu dengan untuk mendapatkan imbalan. Nah, disitulah keterkaitannya. Sedangkan posisi manajer yang paling bagus itu posisi kontrol, di mana akan di sana terjadi untuk saling menghargai diri sendiri. Nah, di sini terjadi saling menghargai, dan di sini juga saling berkaitan dengan segitiga restitusi, di mana segitiga restitusi itu akan menstabilkan identitas anak, validasi kebutuhan, dan menanyakan keyakinan, di mana ketiga dasar ini yang dalam segitiga restitusi ini akan menjadikan 5 kebutuhan dasar manusia menjadi penguasaan kasih sayang yang berhubungan dengan 5 kebutuhan dasar manusia, yaitu penguasaan kasih sayang dan rasa diterima, kesenangan dan kebebasan, di mana
Walaupun kita berbeda, kita berusaha untuk memahami pandangan orang lain tentang dunia. Setiap orang memiliki gambaran yang berbeda. Di mana 5 kebutuhan dasar ini, kebutuhan dasar manusia ini, itu penguasaan akan kasih sayang dan rasa diterima, kesenangan dan kebebasan. Ini adalah contoh kesepakatan yang sudah saya terapkan di kelas. Yang pertama itu kesepakatan mengucapkan salam. Jadi saya sudah menerapkan dengan anak-anak itu kesepakatan pertama itu mengucapkan salam di kelas. Yang kedua itu menjaga kebersihan dengan membuang sampah pada tempatnya. Yang ketiga itu bertanggung jawab untuk membereskan tempat bermain habis bermain alat-alatnya. Kemudian saling menyayangi. Kemudian berhati-hati kalau sedang bermain. Kemudian budaya antri. Kemudian yang terakhir itu tomat, selalu mengucapkan tolong kalau minta bantuan ke teman, terima kasih setiap kali dibantu, dan mengucapkan minta maaf kalau berbuat salah. Seseorang akan tergerak dan bersemangat untuk menjalankan keyakinan daripada hanya mengikuti serangkaian peraturan. Semoga dengan menerapkan restitusi ini, kita dapat mewujudkan budaya positif dan menuntun murid dalam mencari solusi dari setiap permasalahan dan meyakinkan mereka untuk mengetahui akan menjadi orang seperti apa yang mereka inginkan. Sesuai pernyataan Ki Hajar Dewantara, disiplin diperlukan untuk menciptakan murid yang merdeka. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mengucapkan
melaksanakan kesepakatan ini. Makasih Guru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ibu Resti Sumiati. Saya merupakan rekan kerja dari Ibu Cucu Sumiati yang sekarang sedang melaksanakan pendidikan guru penggerak. Dan saya sangat mengapresiasi kepada beliau yang telah melakukan keyakinan atau kesepakatan kelas bersama murid yang sangat berpihak pada murid sehingga dapat membangun budaya positif, ya, mampu menciptakan lingkungan di kelas yang efektif dan kondusif. Jadi saya berterima kasih sekali kepada Ibu Cucu. Sukses selalu sama Ibu Cucu. Mungkin sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.